Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukurillahi haqqa syukurihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami LPPIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. YMJ unggul. Ini punya slogan baru nih Bu ya. Ya. Masya Allah. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada program kita yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu sekali ya, yaitu podcast Kampus Islami bersama narasumber kita tentunya, yaitu Buya Friends ya, Fakhrul Razi Reno Sultan selaku Ketua LPPIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemirsa, pada saat ini kita akan berbincang ya terkait dengan apa itu ideologi Muhammadiyah. Ini Bu ya agak mendalam nih. Pembicaraan kita lumayan berat nih ya. Kita berbincang pada kesempatan kali ini dengan ideologi Muhammadiyah. Jadi Bu ya, mungkin silakan diperkenalkan sepintas lalu, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusinya. Hari ini kita akan membahas masalah ideologi Muhammadiyah dengan hostnya Pak Adi Masa. Masya Allah. Ini host terkenal, luar biasa ini. Terkenal. Baik Bu ya, terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan. Ini berkaitan dengan ideologi. Nah, ini kan ideologi ini kan sangat-sangat perlu sekali kita pahami Bu ya. Apalagi dalam berorganisasi atau dalam persyarikatan Muhammadiyah ini. Nah, karena setiap orang, lembaga atau mungkin bahkan negara punya ideologi Bu ya. Ini bagaimana nih ideologi ini, pengertiannya apa sih Bu ya? Oke, baik, terima kasih. Ini terkait ideologi, memang ini sebetulnya adalah suatu keniscayaan. Karena apa? Karena setiap orang pasti punya cara pandang hidup, cara pandang dan sikap dan keyakinan. Nah, setiap orang juga begitu, setiap negara juga begitu ya. Nah, kemudian apabila masing-masing orang itu berkumpul dan bersatu bikin perkumpulan organisasi, maka membutuhkan juga cara pandang. Supaya sama. Supaya sama. Kalau tidak ada organisasi. Maka juga Muhammadiyah ya, selainnya lain-lain juga punya ideologi Muhammadiyah ya. Untuk apa itu ideologi Muhammadiyah? Untuk menyatukan ya cara pandang cara pandang, untuk menyatukan suatu konsep, untuk menyatukan suatu keyakinan keyakinan di dalam gerakan sosial dan gerakan dakwah. Jadi itu kan ideologi itu dikatakan sebagai bentuk keyakinan ya, atau cara pandang dalam menata kehidupan di dunia ini. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ideologi ini memang suatu keniscayaan ya Bu ya. Terutama dalam persyarikatan Muhammadiyah ini kita tentu harus memiliki sebuah ideologi. Sekarang rumusannya bagaimana Bu ya? Sama dengan negara juga Pak. Kan negara kita juga, negara bangsa yang besarnya juga punya ideologi. Orang di Eropa sana juga ada ideologi. Ada ideologi orang itu yang berdasarkan agama, ada yang anti agama, dan ada yang memadukan agama. Indonesia ini memadukan Pancasila itu menjadi ideologi negara Indonesia, bangsa, yaitu memadukan, ada situ ketuhanannya, nilai-nilai agama, ada nilai agamanya, dan ada nilai kenegaraan duniawinya atau nasionalismenya lah ya. Ada islamismenya, ada nasionalismenya, itu kita pandang, sehingga Indonesia itu demikian. Muhammadiyah juga begitu. Muhammadiyah juga punya ideologi. Nah, di Muhammadiyah itu kan disebutnya asas jadi Muhammadiyah itu berasas Islam. Asas itu sendi, dasar. Mungkin itu menjadi bahasa lain pada ideologi. Nah, sekarang yang tergabung dalam ideologi ini bentuknya apa saja nih Bu ya? Mungkin bisa dikemukakan macam-macam ideologi di Muhammadiyah itu ya. Nah, jadi di Muhammadiyah itu ada beberapa konsep yang di sana termaktub tentang cara pandang Muhammadiyah sikap hidup Muhammadiyah dan keyakinan Muhammadiyah. Ada namanya itulah MKCH matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu konsep ideologi itu.
Ada juga yang lain itu namanya batu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ya. Itu menyangkut masalah strategi, cara menghadapi tantangan-tantangan zaman. Kemudian ada namanya itu kepribadian Muhammadiyah, ya. Ada namanya Khittah Perjuangan Muhammadiyah, ya. Ada apalagi tentang tentang keluarga, ya, keluarga. Nah itu kemudian MKCH ini, MKCH, ya. Nah ini dari yang banyak itu konsep ideologi, maka yang paling mendasar, ya, yang paling utama itu adalah menyangkut masalah MKCH ini. Apa itu MKCH? Di situ dikatakan, ya, ada lima konsep, ya, di MKCH itu. Ini saya bacakan saja. Jadi dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, ya, itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berakidah Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama. Nah, di sini ideologinya itu, ya. Jadi dia bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Itu yang pertama itu, ya. Jadi dia bekerja dan bercita-cita dan bekerja itu untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur. Nah, itu konsep yang pertama itu, ya. Nah, yang kedua dibunyikan di sini bahwa Muhammadiyah itu berkeyakinan. Ini keyakinan. Kalau tadi itu cita-cita, ya. Nomor satu itu cita-cita. Yang kedua keyakinan. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW sejak Rasulnya semenjak Nabi Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu sebagai Nabi penutup. Nah, itu dia sebagai apa? Sebagai hidayah. Jadi Islam itu sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup manusia materi, spiritual, dan duniawi dan ukhrawi. Itu yang kedua, ya. Jadi yang kedua itu keyakinan. Jelaskan situ. Yang pertama cita-cita tadi. Yang kedua keyakinan. Yang ketiga, ini Muhammadiyah ini itu di dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan. Nah, ini mengamalkan Islam yang ketiga, ya. Jadi Muhammadiyah mengamalkan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya. Kemudian dengan menggunakan akal untuk memahaminya dan mengamalkannya. Nah, mungkin yang lain ada, ya, Al-Quran, As-Sunnah, mungkin mazhab. Ya, Muhammadiyah tidak menyebutkan, ya. Muhammadiyah hanya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan menggunakan akal untuk memahami keduanya itu. Nah, itu, ya. Jadi dasar itu, dasar amal Muhammadiyah itu. Nah, yang keempat, Muhammadiyah ini bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi, ya. Jadi di sini mencakup, ya, Islam itu wilayah cakupannya, ya, ada 4. Nah, wilayah cakupannya itu yaitu bidang akidah, dan bidang akhlak, bidang ibadah, dan bidang muamalah duniawiyah. Nah, itu wilayah cakupan Islam dalam keyakinan Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah meyakini kehidupan ini satu kesatuan, ya, antara tauhid, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, ya. Artinya dunia dan akhirat itu kedua-duanya itu menjadi satu kesatuan, ya, tidak boleh dipisahkan. Nah, baru terakhir, ya, yang kelima adalah Muhammadiyah ini mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk bekerjasama untuk mewujudkan negara adil dan makmur yang diridai Allah SWT, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyaallah. Nah, ini namanya sudah bentuk konsep, ya, ideologi Muhammadiyah itu, ya. Segala pada cita-citanya, kemudian keyakinannya, dasar keyakinannya, kemudian cakupan wilayah keagamaannya, kemudian dasar agamanya, dan kemudian
untuk mengajak segala lapisan mewujudkan negara adil dan makmur. Nah, Masya Allah, ini sangat luar biasa ya pembahasan ini tentang MKCH, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini memang setiap persyarikatan, setiap ini anak bangsa harus memiliki cita-cita sebenarnya, apalagi kita di persyarikatan. Kalau nggak ada tujuan hidup nanti jadinya. Bangsa juga harus ada punya cita-cita hidup juga, karena setiap lini kehidupan itu harus diawali dengan cita-cita. Bangsa yang tanpa tujuan, bagai orang berjalan tidak tahu arah. Iya. Mana aja jalannya, ngaco. Masya Allah. Baik Buya, ini sangat menarik. Terakhir mungkin bisa kita berikan pesan ya kepada mahasiswa, terutama Sivitas Akademika juga ya. Bagaimana cara menguatkan ideologi ini Buya? Apa yang harus kita lakukan ini, terutama di kampus kita tercinta ini? Iya. Jadi memang UMJ kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta ini kan dia sebagai sarana dakwah, sebagai sarana dakwah yang mendakwahkan Islam amal nahi mungkar. Nah jadi tentu kita harus mendukung dan juga satu ideologi dengan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu punya ideologi Islamnya itu Islam yang kafah Islam yang menyeluruh dan tidak membeda-bedakan masalah dunia dan akhirat, politik dan agama disatukan. Nah jadi UMJ harus berperan sehingga memperkuat lingkungan UMJ ini, sehingga dosennya, karyawannya, mahasiswanya bersama-sama itu untuk memperkuat, mengamalkan apa yang diyakini bersama itu. Masya Allah. Nah, sehingga Muhammadiyah kan tujuan itu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terjun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi UMJ bisa berperan untuk itu. Terdepan malah harusnya begitu. Karena ini kan dunia pendidikan, sama usaha bergerak di bidang pendidikan ya Bu ya. Dan cakupannya lebih luas lagi gitu kan. Lebih banyak gitu hal yang bisa dilakukan gitu ya. Betul. Karena memang memiliki, apalagi mahasiswa ini sebagai ujung tombak juga buat dakwah dan sarana dakwah untuk menyebarkan ideologi Muhammadiyah gitu. Sebagai generasi masa depan sebagai pengganti para pemimpin yang sudah usia sekarang mendahului kita. Baik Buya, terima kasih untuk bincang-bincang pada hari ini tentang ideologi Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan ini para pemirsa dan sahabat kampus UMJ dimanapun Anda berada, kita dapat mencas kembali pemahaman kita dan pengetahuan kita terhadap kemuhammadiyahan, terutama ideologi Muhammadiyah yang harus kita tanamkan dalam setiap jiwa kita sebagai anak bangsa dan juga sebagai kader di Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, terima kasih Buya sekali lagi. Terima kasih. Dan sampai jumpa pada episode-episode yang menarik lagi, insyaallah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nasrun minallah wa fatun qarib wa syaril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.